making disciples, transforming. Saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Kebangkitan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Di dalam sejarah dunia, peristiwa kebangkitan itu berpengaruh penting. Karena ini peristiwa yang sangat penting. Nggak ada peristiwa yang menandingi kebangkitan, saudara. Itu bisa dibuktikan dari mana? Saudara, dari perubahan dari murid-murid Yesus. Anda harus tahu, Petrus dan kawan-kawannya, murid-murid Yesus itu mengikut Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka semakin yakin ketika mendengar khotbahnya, pengajarannya, bahkan melihat tanda-tanda dan mujizat yang Yesus adakan. Semuanya menggenapi nubuatan tentang siapa itu Mesias. Lalu apa yang terjadi? Ternyata di Taman Getsemani, Yesus yang disebut Mesias, yang mereka percaya sebagai Mesias, yang gagah perkasa, yang mengadakan tanda-tanda mujizat, tiba-tiba kok menjadi tidak berdaya. Yesus tiba-tiba berdoa ketakutan di Taman Getsemani. Tiba-tiba Yesus ditangkap tanpa perlawanan. Lalu dia disesah, dia dimahkotai duri, dia diejek, diolok-olok, bahkan digantung di atas kayu salib sampai mati di atas kayu salib. Itu membuat murid-murid lari ketakutan dan iman mereka terguncang. Ingat perspektif mereka, Mesias dalam pandangan mereka adalah seseorang yang akan meneruskan kerajaan Daud atau seseorang yang memulihkan kerajaan Israel. Makanya dalam Kisah Rasul, murid-murid tanya sebelum Yesus naik ke sorga, kapan kau memulihkan kerajaan Israel? Yesus gak jawab apapun, Yesus cuma jawab, kau gak perlu tahu kapan waktunya, tapi yang pasti Roh Kudus akan turun dan kau akan terima kuasa dan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang terjadi setelah Yesus mati? Mereka jadi takut, harapan mereka pupus, mereka kecewa, dan mereka kembali ke profesi mereka. Tiba-tiba setelah Yesus bangkit, ingat Yesus waktu bangkit, Yesus itu 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama-tama kepada Maria Magdalena, lalu kepada Petrus, lalu kepada murid-murid. Dan bukan hanya murid-murid, 12 murid saudara. Kepada Yakobus juga. Saudara, bukan hanya itu, ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Belum lagi yang lain-lain, kurang lebih ada 900 saksi mata bahwa Yesus hidup. Salah satunya adalah seseorang yang ragu-ragu namanya Thomas. Bahkan Thomas itu meraba tangan yang berlubang paku itu. Itu membuktikan bahwa dia betul-betul bangkit. Katakan amin. Kalau dalam sebuah pengadilan ada 900 saksi mata, maka perkara itu sah, saudara. Ini nggak bisa disangkali. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita rakyat, tapi ini kisah nyata bahwa dia bangkit. Ada amin? Nah, di dalam kebangkitannya, bagi kita orang percaya, apa pengharapan yang kita bisa dapatkan? Ini pengharapannya, bahwa kita bisa menghidupi kekristenan kita, kehidupan kita, dengan mengalami kuasa dari kebangkitannya. Katakan amin. Paling tidak, ada 4. Kalau Anda ingin mengalami kuasa kebangkitan, ini aplikasinya. Ada 4 pengharapan dari kuasa kebangkitannya. Yang pertama, kita akan mengalahkan maut. Musuh terbesar yang dikalahkan oleh kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus adalah maut. Kita punya jaminan untuk hidup kekal. Ada amin. Coba kita buka ayatnya 1 Korintus 15, kita baca di ayatnya yang ke 12 sampai 20. Saudara, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman atau kepercayaanmu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah
Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu atau imanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau enggak, maksudnya apa? Kalau Yesus enggak bangkit, enggak ada pengampunan dosa. Semua karya Yesus di atas kayu salib omong kosong, enggak ada efeknya. Dan jika demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau memang benar Yesus gak bangkit, kita ini orang yang paling malang karena kita berpengharapan kepada Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kuasa kebangkitan atau kebangkitan Yesus itu memberikan kita sebuah pengharapan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tahu nggak musuh atau ketakutan terbesar manusia? Salah satunya itu adalah takut mati. Bukan takut karena proses matinya, ya kita semua pasti takut lah proses mati. Tapi ketakutan yang lebih besar daripada proses matinya itu adalah apakah ada kehidupan setelah kematian. Banyak orang itu mereka-reka, menduga-duga, serba nggak pasti. Bener nggak sih? Apalagi zaman dulu Bapak Ibu. Kalau nonton film-film zaman dulu, film-film Tiongkok, film-film tentang arwah-arwah begitu. Waduh, saya nonton begitu itu hati saya, kalau saya mati, kalau saya jadi hantu gentayangan, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku sekolah tinggi-tinggi? Kalau jadi hantu penunggu pohon. Atau enggak jelas. Jadi hantu gentayangan. Serba enggak jelas, enggak ada kepastian. Tapi hari ini lewat kebangkitannya, kita tahu bahwa kelak kita akan dibangkitkan. Kalau Yesus enggak bangkit, maka semua khotbahnya, semua pemberitaannya waktu Yesus hidup, semua kata-katanya bohong. Kenapa? Karena Yesus waktu hidup dia ngomong bahwa nanti anak manusia itu harus diserahkan ke tangan orang berdosa, dia akan menderita, dia akan disiksa dan mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu Yesus ngomong sendiri. Kalau ternyata Yesus gak bangkit, berarti Yesus bohong dan semua khotbahnya bohong. Tapi dia membuktikan bahwa dia adalah persis seperti yang dia katakan. Dia betul-betul bangkit, katakan amin. Berarti kalau dia bangkit, kita juga akan bangkit. Berarti ada kehidupan setelah kematian. Dan kebenarannya adalah, Bapak Ibu, kita itu akan menghabiskan waktu lebih banyak di sorga nanti daripada di bumi. Di bumi 70 sampai 80 tahun maksimal. Lebih-lebih itu bonus. Tapi di sorga kita akan kekal di situ. Dan keadaan di sorga, walaupun mungkin hari ini ada orang-orang yang pernah dibawa ke sorga, tapi itu gak bisa mewakili semua cerita tentang sorga. Yang pasti di dalam iman, sesuai dengan firman-Nya, sorga adalah tempat yang lebih baik daripada di bumi ini. Katakan amin. Semua tempat yang paling indah di bumi ini rusak dan tidak sempurna karena dosa. Ada penyakit, ada air mata, penderitaan, masalah di muka bumi ini. Tapi tidak di sorga. Dan kita akan menghabiskan waktu di situ selama-lamanya bersama dengan Kristus. Ada amin. Kita baca satu ayat. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan seperti apa? Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Sorga bagi kamu. Berarti Tuhan itu menyimpan banyak hal yang baik, yang gak bisa binasa, yang kekal, yang tidak cemar, itu di sorga. Yang pasti Yohanes 14 ngomong, Tuhan sediakan kita rumah di sorga. Kata rumah itu dalam terjemahan bahasa aslinya, itu bukan rumah, tapi mansion.
masing-masing dari kita minimal ukurannya itu mansion. Berarti rumah kita itu gede. Berarti kalau ada rumah, berarti ada society di sorga. Ada sebuah kehidupan, ada masyarakat di sorga. Tapi kita nggak tahu. Nah, memang di film-film digambarkan sorga itu, ada loh film itu menggambarkan lebih enak di neraka. Karena apa? Di situ ada artis-artis terkenal. Di situ hidup. Sementara di sorga cuman kumpul dengan, maaf ya, orang-orang kudus pakai baju putih-putih, semuanya serba putih, monoton. No, saudara. Di sorga itu warna-warni, saudara. Ya, di sorga itu betul-betul ada kebudayaan. Dan kita akan hidup selamanya di situ, menerima bagian yang gak bisa layu, yang gak bisa binasa. Amin. Berarti hari ini, jangan ada yang masih meraba-raba. Kalau Anda mati di dalam Kristus, di dalam kepercayaan di dalam Kristus, ada kebangkitan. Ada kehidupan setelah kematian. Ada amin? Nah, makanya untuk masuk ke sorga, untuk menerima hidup kekal, itu ada 2 jalan sebetulnya. Yang pertama, karena sorga itu sempurna, maka yang masuk harus sempurna. Nah, cara yang pertama itu Anda harus mendapatkannya. Itu gak mungkin. Gak ada satupun orang sempurna, semua telah jatuh dalam dosa. Cara yang kedua adalah Anda menerima karyanya yang sempurna, yaitu kasih karunia dengan percaya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, ia diselamatkan. Amin. Yang kedua, pengharapan apakah yang kita dapatkan dari kebangkitan Kristus? Kita akan mengalami kuasa kebangkitan yang membuat kita bisa mengalahkan yang namanya dosa. Katakan dosa. Berarti kita ini bisa hidup kudus. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita bisa melakukan semua perintahnya. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan, kehidupan orang Kristen di kanan kiri kita, itu kadangkala bisa berbeda. Karena memang tidak semua orang Kristen itu hidup dalam taraf yang sama. Ada orang-orang Kristen yang penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan sukacita, wajahnya berseri-seri. Tapi ada orang-orang Kristen yang hidup di bawah tekanan, stres, depresi, berbeban berat, gak ada sukacita. Ada orang-orang Kristen yang kehidupannya itu, kehidupan rohani itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bertumbuh terus, berbuah-buah banyak dalam kehidupannya. Tapi ada orang-orang Kristen yang mandek, stagnan, bayi terus. Sudah 20 tahun ikut Yesus, sikapnya kekanak-kanakan, gak dewasa rohani, bayi terus. Itu menandakan bahwa ada orang yang hidup dalam taraf yang berbeda. Ada orang-orang Kristen yang ngalami kemenangan. Kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap kedagingan, kemenangan terhadap sikap buruk, kemenangan terhadap dunia, kemenangan terhadap godaan. Sementara ada orang-orang Kristen yang terus berada di bawah bayang-bayang kekalahan. Jatuh bangun dalam dosa. Ada orang-orang Kristen yang hidup bagi Tuhan, yang generous, rela berkorban, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sementara ada orang-orang Kristen dicengkram sama cinta uang, tamak, dan egoisme. Kok bisa ya ada orang-orang yang berbeda? Sederhana, jawabannya adalah yang satu mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupnya, yang satu tidak. Apa maksud dari kuasa kebangkitan? Coba kita baca sama-sama di Roma pasal yang ke-6. Roma 6 kita baca di Roma 8 kita baca ayat 11 sampai 13. Roma 8 ayat 11 sampai 13. Dan jika roh Dia, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Nah, ini yang saya maksud dari poin yang pertama tadi. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kelak Roh yang sama ini akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Katakan amin. Tapi bukan hanya kebangkitan tubuh yang kita dapatkan,
Di ayat berikutnya dikatakan begini, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Alias, kamu gak ngalami kuasa kebangkitan. Tetapi jika oleh roh, atau katakan Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup atau bangkit bersama dengan Yesus. Jadi bukan hanya kebangkitan tubuh yang kita dapatkan, tapi Roh Kudus yang diam di dalam kita, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam diri kita. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Katakan amin. Makanya dikatakan kalau roh Allah, roh yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam kamu, kamu bukan lagi orang yang berhutang supaya hidup dalam daging, hidup dalam dosa, hidup di dalam kedagingan, keduniawian. Tapi Roh Kudus itu, kuasa kebangkitan itu yang ada dalam dirimu akan memampukanmu untuk hidup di dalam kebenaran. Akan memampukanmu untuk mematikan semua keinginan daging itu. Katakan amin. Jadi kita punya harapan. Ketika Yesus bangkit, kita punya pengharapan mengalami kuasa kebangkitannya. Yaitu kita bisa punya kehidupan penuh dengan kemenangan. Kita bisa bertumbuh. Kita bisa mengalahkan godaan. Kita bisa mengalahkan diri kita. Kita bisa mengalahkan dosa. Katakan amin. Pertanyaannya, Anda mau hidup di taraf yang seperti apa? Apakah Anda mau jadi orang Kristen yang terus-menerus jatuh bangun dalam dosa? Apakah Anda mau jadi orang Kristen yang terus depresi, gak ada sukacita, gak ada kemenangan, gak ada kemuliaan yang terpancar? No. Saya percaya ini pengharapan kita. Yesus sudah bangkit, roh yang membangkitkan dia ada dalam diri kita. Roh itu yang memampukan kita untuk hidup kudus. Amin. Paulus satu kali pernah frustasi. Aku ingin buat baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Yang aku benci yang aku lakukan. Celakalah aku. Ternyata Paulus memberikan rahasianya. Ternyata itu gara-gara hukum dosa dan hukum maut. Apa itu? Kedagingannya. Roma 8 ayat pertama memberikan solusinya. Paulus berkata, roh yang memerdekakan kita. Roh itulah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti Roh Kudus itu membuat kita bisa menang dari kedagingan kita. Saya sering kali memberikan ilustrasi ini, mungkin Anda pernah dengar tapi saya ulangi. Saudara, tua muda, siapapun Anda, kita semua ini hidup di bawah hukum gravitasi. Mau sekaya apapun kalau Anda lompat jatuhnya ke bawah. Mau Anda sesukses apapun, semua orang sama di mata hukum gravitasi. Anda setuju atau enggak setuju? Pastor Fuji, aku enggak setuju sama yang namanya hukum gravitasi. Saudara, hanya gara-gara Anda enggak setuju bukan berarti Anda lompat jatuhnya ke atas. Anda mau setuju enggak setuju, Anda lompat pasti jatuh ke bawah karena ada sebuah hukum yang mempengaruhi kita. Tapi ada hukum lain yang mengatasi hukum gravitasi, namanya hukum aerodinamika. Itu yang bisa membuat pesawat terbang yang beratnya itu tontonan bisa melayang. Ternyata hukum aerodinamika itu tidak meniadakan hukum gravitasi, tapi hukum aerodinamika itu mengatasi hukum gravitasi. Itulah Roh Kudus. Hukum Roh Kudus itu mengatasi hukum kedagingan dalam diri kita. Roh Kudus itu tidak meniadakan kedagingan kita. Maksudnya apa? Selama kita hidup di muka bumi, kita bisa dicobai. Kita bisa punya keinginan jahat, keinginan daging. Roh Kudus tidak meniadakan keinginan itu. Kita masih ada keinginan itu. Tapi kita bisa mematikan atau tidak lagi menuruti keinginan itu. Roh Kudus membuat kita mengatasi kedagingan kita. Katakan amin. Sehingga kedagingan itulah yang selalu membuat kita turun, menarik kita turun seperti gravitasi. Menghentikan kita untuk melakukan kebenaran, menghentikan kita untuk berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Selalu membuat kita itu berbuat dosa. Itu kedagingan.
Tapi Roh Kudus akan membuat kita terbang mengatasi kedagingan kita. Ada amin? Terus gimana supaya kuasa kebangkitan itu termanifestasi dalam hidup kita? Ternyata caranya adalah melalui menyerah atau yielding to the Holy Spirit. Menyerah kepada Roh Kudus. Contohnya, satu kali saya pernah jengkel sama seorang security. Karena ketika saya mau keluar, pintu exitnya malah digembok. Saya pindah jalur, digembok lagi. Terus terang, itu 12 tahun yang lalu kejadiannya. Saya jengkel, saudara. Saya beltin. Dia malah ngeloyor dengan wajah yang tidak menyenangkan. Begitu saya bel gitu, dia lihat saya langsung kasih kode. Tolong dibuka, ini mau keluar kok malah ditutup. Security mall, saudara. Lalu sebuah hotel gitu ya. Lalu begitu dia akhirnya buka, tapi dengan wajah yang tidak menyenangkan, saya buka kaca, saudara, mau marah. Untung istri saya menghentikan saya, sudahku, nggak apa-apa. Terus terang saya mau marah, saudara. Terus waktu pergi, ternyata istri saya ngomong, kita yang salahku. Loh, salah gimana? Kita mau keluar malah dia halang-halangi. Enggak kok, itu tadi tempat itu khusus untuk vale. Tapi tetap namanya ego. Enggak, kita datang kan enggak ada tandanya. Ada. Ya tapi kenapa kok terbuka? Pokoknya saya membela diri terus. Singkat cerita, hati nurani saya tiba-tiba enggak enak. Ganjel. Saya tahu Roh Kudus, enggak enak ini Roh Kudus tegur saya ini, saya salah nih. Hati saya enggak enak, begitu nyampe rumah. Saya kan dikasih orang kaos merah dari Amerika. Ya pokoknya saya percaya aja lah, namanya oleh-oleh. Belum saya pakai. Akhirnya saya bungkus, pakai kertas kado, lalu saya izin sama istri saya, bukan izin, kasih tahu. Saya balik ke CP lagi ya, mau ke toko buku rohani. Padahal nggak berkepentingan ke situ. Karena apa? Saya malu ngomong sejujurnya saya mau ketemu sama security tadi. Benar saudara, saya sampai CP demi supaya saya nggak berbohong, saya ke toko buku duluan. Toko buku saya muter-muter nggak jelas gitu ya, baru keluar. Paling tidak saya tidak berbohong. Lalu saya ke hotel itu, cari di pintu belakang. Wah orangnya udah ganti yang jaga di pintu belakang. Terus saya tanya, Pak tadi yang jaga di sini tahu Bapak di mana? Ada apa ya Pak? Waduh mungkin orang ini sudah diceritain sama temennya. Oh enggak Pak, saya ini utang maaf sama dia. Oh ya dia antar, ternyata dia jaga gantian, jaga di depan. Di pintu masuk hotel dia yang screening itu loh. Akhirnya saya jumpai dia, waktu dia noleh lihat saya, kaget dia saudara. Waduh ini Bapak ini masih belum terima ini. Akhirnya saya datang di situ, saya langsung Pak saya utang maaf tadi saya yang salah. Sebagai permintaan maaf saya tolong diterima hadiah ini. Oh enggak perlu Pak, diterima saja Pak. Oh enggak perlu, diterima aja Pak. Enggak perlu. Nah, dua laki-laki oper-operan kado, itu banyak orang lalu lalang. Nanti saya dikira saya lagi makan jeruk ini ya kan. Akhirnya mungkin ada orang lewat, wah ini kekasihnya lagi melamar kekasihnya. Kan repot saudara. Akhirnya saya ngomong, Pak sudah diterima aja, saya minta maaf. Lalu saya pergi. Setelah itu hati saya plong. Itu yang namanya menyerah. Sepanjang perjalanan saya bergumul, gak mau. Saya tahu bahwa kalau hati saya mau dibentuk, saya harus minta maaf. Tapi harga diri saya ketinggian. Ego saya gak mau, enak aja. Pernah gak Anda disuruh ngampuni? Enak aja ngampuni, bergumul. Perlu puasa 40 hari. Itu namanya Anda masih bergulat. Tuhan suruh ampuni dia. Tuhan suruh kamu datang minta maaf. Enak aja minta maaf, dia yang salah kok minta maaf. Tuhan suruh kita lakukan sesuatu. Daging kita, ego kita gak mau, keras. Nah itu namanya kita tegar tengkuk. Hati kita baru akan dibentuk ketika kita menyerah.
mengambil keputusan. Makanya orang disuruh ngampuni itu bukan masalah kemampuan. Kenapa? Buktinya terakhir, saya awalnya bergumul gak mau minta maaf, tapi ujungnya waktu saya memutuskan ya, nurut, menyerah, Tuhan mampukan. Kalau Anda disuruh ngampuni gak bisa, itu bukan masalah Anda gak mampu. Tapi Anda gak mau. Karena once Anda mau, kuasa kebangkitan roh Allah itu yang memampukanmu. Katakan amin. Hidup kudus kok susah ya, itu karena Anda gak mau. Anda gak mau lepaskan dosa, Anda masih sayangi dosa. Anda gak mau tinggalkan dosa. Waktu Anda memutuskan untuk tinggalkan dosa, tiba-tiba Anda dimampukan. Kok bisa ya aku gak ngerokok lagi? Kok bisa ya aku gak lihat pornografi lagi? Kok bisa ya aku gak kecanduan lagi? Kok bisa ya aku lepaskan ini, lepaskan itu? Karena bukan kemampuanmu, tapi kuasa kebangkitan yaitu Roh Kudus yang membuatmu mampu mematikan perbuatan daging. Katakan amin. Jadi kuncinya adalah keputusan. Iron Man. Siapa namanya itu? Siapa? Ya, Tony Stark. Dia lawan musuh yang kuat. Kalau dia pukul pakai kekuatan sendiri gak bisa. Dia harus pakai baju besinya itu. Dia bisa lari lebih cepat. Dia bisa pukul lebih kuat. Dia bisa terbang bahkan. Tapi untuk kemampuan dari baju besinya itu betul-betul bekerja, dia harus memutuskan mengayunkan tangan, memutuskan untuk berlari, memutuskan untuk melompat kalau mau terbang. Makanya kalau Anda nggak mau menyerah, masih nggak mau taat, saudara, kemampuan itu, kuasa kebangkitan itu nggak akan bekerja, memampukanmu untuk mematikan perbuatan daging. Now you know. Lewat kuasa kebangkitannya, kita punya pengharapan, kita bisa kalahkan dosa. Amin. Yang ketiga, pengharapan apa yang kita dapatkan? Kita bisa kalahkan masalah. Katakan masalah. Kita bisa punya kehidupan yang tangguh. Kebangkitan Kristus itu memberikan kita sebuah pengharapan bahwa semua masalah kita bisa dihadapi. Saudara, kita ini harus jujur. Orang dewasa adalah orang yang jujur mengakui bahwa banyak hal dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa kendalikan. Contoh, Anda bisa tahu masa depan? Nggak tahu. Coba, 5 detik ke depan saya mau ngomong apa, Anda tahu? Nggak tahu. Kita juga nggak bisa kendalikan, kadangkala ada persoalan-persoalan yang terjadi atas kita yang di luar kontrol kita. Makanya salah satu keluhan terbesarnya manusia itu adalah aku gak sanggup, aku gak berdaya. Aku gak sanggup hadapi masalah ini, aku gak sanggup hadapi suami yang begini, aku gak mampu lagi hadapi istri begini, aku gak sanggup melewati badai ini, aku gak mampu mendidik anakku yang begini, aku gak bisa hadapi persoalan ekonomi ini. Keluhan terbesar kita adalah kita nggak sanggup, aku nggak berdaya. Tapi kabar baiknya, memang Tuhan mendesain hidup kita untuk kita jalani bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan ingin kita bergantung kepada kuasanya. Halo, amin. Memang ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan, tapi Tuhan bisa pegang kendali. Katakan amin. Itulah pengharapan dari kebangkitan Kristus. Ada banyak hal kita gak mampu melaluinya. Tapi Tuhan itu punya kuasa. Ayatnya di mana Pastor Fuji? Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama. Dan ini doanya Paulus. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan kita baca sama-sama. Betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Berarti ayat ini memberikan kita sebuah kebenaran bahwa kuasa kebangkitannya yang betapa hebat kuasanya itu
tersedia atau available bagi kita. Katakan amin. Sehingga kita nggak perlu menjalani kehidupan kita ini, persoalan kita, masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Paulus berkata, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita bisa tanggung semua masalah, kita bisa hadapi semua persoalan. Bukan karena kekuatan kita, tapi kuasa Kristus tersedia bagi kita. Katakan amin. Walaupun ada banyak hal kita nggak bisa kendalikan, tapi Tuhan pegang kendali. Tidak ada peristiwa atau masalah yang tidak ada peristiwa yang tanpa harapan kalau kita percaya kepadanya. Amin. Saudara, ada sebuah kisah, cerita tentang kebangkitan. Petrus dan murid-muridnya itu kembali ke profesi lamanya, itu jadi nelayan waktu Yesus mati. Satu kali mereka itu kembali ke Danau Tiberias atau Danau Galilea. For your information, Danau Galilea itu sama dengan Danau Tiberias. Danau Galilea itu punya 4 nama. Tiberias, Galilea, Kineret, saya lupa satunya. Danau Genesaret, sorry. Tergantung dari mana Anda approach-nya. Kalau Anda approach dari daerah Tiberias, namanya Danau Tiberias. Kalau Anda approach-nya dari daerah Galilea, Danau Galilea. Dari Genesaret, orang ngomong itu Danau Genesaret, itu sebenarnya satu danau. Mereka kembali mencari ikan subuh-subuh, waktu matahari belum terbit, malam-malam dini hari. Tapi mereka nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba dari daratan ada orang bakar-bakar ikan. Sebetulnya itu adalah Yesus. Yesus akhirnya berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Waktu mereka akhirnya nurut, ternyata mereka mendapat tangkapan yang besar. Jumlahnya berapa? 153, baca di Yohanes 21. Tahu nggak arti 153 itu apa? Saudara, ternyata angka 153 itu adalah angka yang dimengerti oleh orang Yahudi. Kalau angka 153 mereka itu tahu, maknanya adalah Ani Elohim. Atau aku adalah Tuhan. Karena angka karena huruf abjadnya Hebrew atau Ibrani, itu bukan hanya sebuah kata, tapi punya nilai numerik. Jadi kata Ani Elohim dalam bahasa Ibrani, semua abjadnya, alfabetnya itu punya nilai angkanya. Ternyata Ani Elohim itu dijumlah angkanya 153. Coba lihat gambar ini. Nah, kira-kira begini. Mau difoto? Silakan. Yes. Sudah? Oke. Ini artinya. Sudah difoto? Next slide. Nah, ini bacanya dari kiri ke kanan. Ani Ha Elohim. Jumlah totalnya itu 153. Makanya waktu itu langsung murid-murid Petrus langsung tahu tanpa berani tanya bahwa dia adalah Tuhan. Karena 153 itu artinya aku adalah Tuhan. Banyak teks dalam Alkitab. Banyak orang kan menyerang Kristen Yesus itu pernah nggak ngaku aku adalah Tuhan? Oh banyak saudara. Di dalam Yohanes dikatakan, ya aku yang adalah memang benar kamu katakan aku guru dan aku Tuhan. Memang benar aku adalah guru dan Tuhan. Dan waktu Yesus bangkit, dengan dia kasih tangkapan 153 waktu dihitung. Langsung mereka semua langsung diem. Gak berani ngomong lagi, mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Baca ayatnya. Saudara, jadi sebetulnya waktu angka 153 itu menunjukkan, itu sebuah pengakuan ilahi, divine. Ya, itu adalah sebuah pengakuan ilahi bahwa aku adalah Tuhan setelah kebangkitan. Ini memberikan kita pelajaran apa sih? Yang pertama, di dalam semua persoalanmu, di dalam segala pergumulanmu, Tuhan itu hadir dan Tuhan peduli.
Ingat konteksnya waktu itu mereka nggak bisa mengenali bahwa yang ngomong bahwa tebarkan jalamu di sebelah kanan itu adalah Yesus. Mereka taunya Yesus itu mati. Seringkali sama dengan kita. Di dalam pergumulan kita itu nggak bisa mengenali bahwa Tuhan itu hadir. Kita sangka bahwa Tuhan itu nggak peduli. Kita sangka Tuhan itu diam. Kita sangka Tuhan itu nggak bekerja. Tapi ternyata Dia itu hadir. Dia tahu dan Dia peduli. Katakan amin. Buktinya apa? Tuhan yang inisiatif tebarkan jalamu di kanan. Padahal mereka nggak kenal itu siapa. Nggak mengenali bahwa itu adalah Yesus ternyata mengunjungi mereka. Waktu mereka semalam-malam mencari ikan nggak dapat apa-apa. Halo, amin. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Saudara, masa nangkap di sebelah kiri nggak ada ikan, begitu nebar sebelah kanan, tiba-tiba jalannya penuh. Itu namanya apa? Mujizat. Berarti dalam semua pergumulanmu, masalahmu, masih ada mujizat. Kalau engkau bergumul dengan penyakit yang secara medis sulit disembuhkan, persoalan yang berat di pekerjaan, di rumah tangga atau kehidupan, Anda berkata bahwa ini sudah dead end, ini tamat. Saya mau katakan masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Katakan amin. Kuasanya masih available, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tersedia. Makanya Paulus berdoa supaya mata hatimu terang, supaya engkau mengetahui pengharapan apakah yang terkandung, betapa hebatnya kuasa yang tersedia bagi orang yang percaya. Katakan amin. Masih ada mujizat. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Yang Tuhan mau katakan adalah, seberat apapun, semustahil apapun persoalanmu, jangan menyerah. Kuasanya tersedia, engkau bisa hadapi semua masalahmu. Bahkan Tuhan sediakan mujizat. Amin. Pelajaran apa yang ketiga yang kita bisa dapatkan? Itu adalah pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan itu maksudnya aku adalah pencipta, aku adalah pemilik hidupmu. Aku yang merancang hidupmu, akulah pemilik hidupmu. Berarti Tuhan itu tahu seluruh jumlah rambut kita, Tuhan itu tahu. Tuhan itu hitung. Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu apa yang Anda alami. Tuhan tahu seluruh apa yang Anda butuhkan. Katakan amin. Buktinya apa, Pastor Fuji? Saudara, Danau Galilea itu luasnya itu kurang lebih 11 kali 21 kilometer. Anda hitung sendiri. Dalamnya itu 40 meter paling dalam. Tuhan itu tahu jumlah seluruh ikan di danau itu. Nah, kok bisa-bisanya waktu tebarkan jala, kok Tuhan itu bisa menghentikan nggak kelebihan dari 153. Dari semua ikan, jumlah ikan, kenapa kok jumlahnya yang ditarik nggak 152? Kenapa nggak 154? Kenapa nggak 50 aja? Kenapa nggak 1000? Kenapa kok pas 153 yang berarti aku adalah Tuhan? Maksudnya adalah itu membuktikan bahwa aku adalah Tuhanmu, aku yang pegang kendali. Aku tahu hidupmu, aku tahu pergumulanmu, aku tahu setiap jengkal masa depanmu, aku tahu segala-galanya. Jangan khawatir anakku, aku bisa hitung semuanya. Akulah pemilik hidupmu. Katakan amin. Dia adalah Tuhan. Amin saudara. Ini pengharapan kita. Kita gak dibiarkan jalan sendirian dengan kekuatan kita. Satu ayat ya, sebelum saya selesai. Paulus satu kali curhat tentang persoalan besar dan berat yang dia hadapi, yang sampai-sampai Paulus itu berpikir kesulitannya ini akan membuat dia mati. Lalu kesimpulannya apa? Coba kita lihat. Ya, kita baca di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil.
Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi Paulus itu pernah mengalami masalah berat, masalah besar, sampai-sampai bingung dan putus asa. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Jadi Paulus itu sampai merasa kesulitan-kesulitan ini akan membuatnya mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Katakan amin. Ternyata Paulus sampai sebuah kesimpulan, ini terjadi supaya kita ini enggak mengandalkan kemampuan kami yang terbatas ini. Tapi supaya kami percaya kepada kuasa Allah yang sanggup membangkitkan orang dari kematian. Ada amin? Lalu ini kesimpulannya ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, maksudnya dari kesulitan yang membuatnya hampir mati itu, ia telah dan akan. Lingkari kata ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi dia itu punya pengalaman hampir mati, tapi dia ngomong bahwa ini membuat kami, ini lebih baik supaya kami gak mengandalkan diri kami sendiri, tapi percaya kepada kuasa Allah. Dan ini kesimpulannya. Melalui persoalan yang berat itu yang membuat kami hampir mati, ia telah menolong kami. Dan kalaupun nanti ke depan kami alami masalah yang sama, ia akan menolong kami. Katakan amin. Berarti ini keyakinan kita, pengharapan kita lewat kebangkitan Kristus adalah ia akan menolong kita. Katakan amin. Ia enggak akan lepas tangan. Sekalipun hal-hal di luar kendali kita, dia pegang kendali. Amin. Yang terakhir, pengharapan apa yang kita dapatkan dari kebangkitan Kristus? Kita bisa kalahkan diri kita sendiri. Saya tulis ini sebagai hidup yang baru. Katakan hidup yang baru. Saudara, sebuah ayat dulu kita baca ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Perhatikan ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Orang kalau nggak sampai di titik ini, yaitu hidup bagi Tuhan, Anda belum betul-betul mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan harusnya membuat kita nggak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Saudara, makanya Roma 6 menggambarkan, saudara, kiasan Paulus itu menjelaskan baptisan itu maknanya adalah kita menjadi satu dengan kematiannya, yaitu mati bagi dosa untuk selama-lamanya. Waktu kita keluar dari air, kita menjadi satu dalam kebangkitan, yaitu kita menjalani sebuah cara hidup yang baru, kehidupan yang baru, yaitu hidup bukan bagi diri sendiri, bukan hidup bagi dosa, tapi hidup bagi Allah. Katakan amin. Itulah makna dari baptisan. Ketika kita menjadi satu dalam kebangkitannya, berarti kita hidup bukan lagi bagi diri kita sendiri atau bagi dosa, tapi kita hidup bagi Allah. Apa aplikasinya? Bapak Ibu, hidup Tuhan itu punya panggilan atas hidup kita. Tuhan itu punya tugas atau misi atas hidup kita. Tuhan itu menciptakan kita bukan karena kecelakaan. Bukan karena dia satu di siang bolong tiba-tiba dia bersin. Waktu dia bersin terciptalah seorang yang bernama Budi. Waduh tercipta Budi ini gara-gara gua bersin tadi. Waduh udah terlanjur tercipta. Enggak ada. Tuhan itu seorang perancang. Dia menciptakan segala sesuatu itu karena dia mendesain by design. Katakan amin. Seperti gedung ini, mall ini. CP ini, gedung kita ini ya. Itu dulu proses menggambarnya, ketemu sama kontraktornya, sama ketemu sama ahli akustiknya. Itu alot. Kenapa? Yang arsitek kepengen dari besi. Ini besi loh anyaman, ini bukan dari rotan, ini besi dianyam saudara. Kontraktornya pusing. Ini apa enggak aneh?
Ini satu-satu dilas, saudara. Lonjor-lonjor jadi kayak gini. Orang akustik gak bisa ini jadi akustik, mantul suaranya. Akhirnya apa? Dipikirkan di belakangnya ini itu disemprot peredam. Susah loh, tapi ini ada jalan masuknya loh saudara untuk membersihkan. Ada bolongannya. Wah ini setelah semuanya sepakat, baru tercipta ini. Mall ini gak terjadi tiba-tiba. Itu orang-orang berembuk, parkirannya harus begini, ada yang gak setuju, ada yang begini, ada yang begini. Baru setelah semua sepakat tercipta, Tuhan juga sama. Dia menciptakan kita by design. Dia punya tujuan, dia punya panggilan. Dia punya misi atas hidup kita. Katakan amin. Makanya Paulus berkata demikian. Bagiku hidup adalah Kristus. Katakan hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Apa maksudnya hidup adalah Kristus? Paulus itu mengakui bahwa hidup sesungguhnya itu ditemukan di dalam Kristus. Makanya Yesus ngomong begini, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia menyelamatkan nyawanya, mendapatkannya. Apa maksudnya? Kalau Anda hidup, gak rela kehilangan nyawamu, maksudnya Anda gak rela mati bagi diri sendiri, Anda justru kehilangan kehidupan itu. Makanya kenapa ada banyak orang sukses, orang kaya, tetap gak fulfill, tetap gak bahagia. Mana kebahagiaan? Padahal udah sukses, duitnya banyak. Karena kehidupan yang sia-sia itu gak peduli Anda sesukses apa atau sekaya apa, tapi kalau hidup yang Anda jalani ini melenceng dari panggilan Tuhan atau gak ada hubungannya dengan panggilan atau maksud Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan Anda di muka bumi, Anda menjalani hidup yang sia-sia. Anda gak bakal puas atau gak bakal fulfill dalam hidup ini. Ada sesuatu yang kosong. Tahu arti hidup bagi dosa? Itu bukan hanya sekedar berbuat dosa, tapi kata dosa itu artinya hamartia, meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran. Ada sesuatu yang hilang, gak fulfill. Itu sama seperti Anda naik mobil tapi gak ngerti tujuannya mau kemana. Anda gak jelas, maka hidupmu itu bisa end up kemanapun tapi Anda gak merasa puas. Karena apa? Gak ada tujuan. Tapi coba bayangkan, Anda punya tujuan dari Jakarta mau ke Bali. Anda akan nyetir itu mantap. Betul ya? Walaupun Anda mungkin menepi gara-gara ban bocor atau nginep di sebuah kota, Anda tahu bahwa itu bukan akhir dari perjalanan. Anda jadi semangat, Anda punya banyak pengharapan, mimpi, semangat. Aku nanti sampai Bali, aku mau makan ini, makan itu. Aku mau singgah di sini, singgah di situ, semangat. Begitu nyampe di Bali, puas rasanya, walaupun capek. Saudara, saya pernah coba nyetir dari Jakarta, langsung tembus Banyuwangi, gak berhenti. Saudara, biasanya singgah di Surabaya. Waktu pandemi kemarin saya 4 kali PP Jakarta-Bali. Itu ya, satu kesempatan kita mau coba tembus. Kita mau berangkat jam 10 malam, gitu ya, ambil jalur malam. Siang-siang jam 12 saya minum obat antimu supaya saya tidur siang, supaya malamnya bisa tahan. Setelah saya tenggak antimu, tetap gak bisa tidur. Sampai jam 6 sore, waduh ini kayaknya kurang, masih ada kesempatan nih untuk tidur. Saya antem lagi satu, nggak tidur sampai jam 10 malam. Akhirnya jam 11 malamnya kita jalan, akhirnya jalan. Setelah jalan baru matanya kayak nggak bisa buka. Itulah kali pertama dalam hidup saya mempercayakan istri saya nyetir di jalan tol itu. Sebelumnya saya nggak pernah kalau di luar kota. Saya nggak tenang, nggak bisa tidur. Akhirnya dia yang nyetir saudara, saya terkapar. Akhirnya saya tidur 2 jam bangun gantian tembus sampai ke Banyuwangi. Itu capeknya luar biasa, nginap semalam besoknya lanjut lagi. Tapi begitu nyampe Bali, rasa puas begitu nyampe tujuan. Begitu pula dengan hidup. Kenapa hidupmu gak puas walaupun Anda sukses? Makanya Bapak Ibu, ada orang itu gini, apa tujuan hidupmu? Kaya, sukses. Saudara, Tuhan itu gak anti Anda kaya dan sukses. Sama sekali, saya juga gak anti. Tapi pertanyaannya, untuk apa Anda kaya? Untuk apa Anda sukses? Kalau Anda kaya dan sukses tapi gak ada hubungannya dengan tugas Tuhan dan maksud Tuhan atas hidupmu,
Anda sekalipun kaya, Anda tetap ada lubang kosong, Anda hampa. Kok nggak puas ya? Kok nggak bahagia? Karena Anda miss the target. Itu seperti Anda nyetir, nggak ada tujuan, nggak ada kepuasan dalam perjalanan. Do you mudeng? Makanya, apa yang Paulus lakukan? Di kitab Filipi Paulus berkata, ini yang aku lakukan. Aku lupakan apa yang ada di belakang. Dan aku mengarahkan diriku berlari-lari kepada tujuan. Yaitu apa? Panggilan sorgawi. Mengejar panggilan sorgawi. Makanya jangan kejar kaya atau suksesnya. Kalau Anda kejar uang, maka uang jadi kepala, Anda jadi ekor. Tapi kalau Anda kejar Tuhan dan kejar panggilan sorgawimu, misi Tuhan atas hidupmu, tujuan hidupmu, kalau Anda kejar itu, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikutimu. Anda jadi kepala, berkat ngikut. Katakan amin. Tapi kalau Anda kejar cuman kaya, sukses, pokoknya kaya dalam hidup ini, Anda merasa kok hampa ya. Karena kaya yang jadi kepala, Anda ngekor uang yang di depanmu. Kuasa kebangkitan itu membuat hari ini orientasi hidupmu, caramu memandang kehidupan berubah. Ada sebuah istilah yang dikenal oleh orang-orang, yaitu YOLO. Tahu artinya YOLO? You only live once. Ini adalah kalimat yang artinya hidup cuma sekali. Memotivasi orang untuk mengerjakan hal-hal yang berharga karena hidup cuma sekali. Pertanyaannya, kalau memang Anda hidup, kalau Anda tahu hidup itu cuma sekali, Anda jalani hidupmu itu untuk apa? Paulus berkata hidup adalah Kristus, artinya dia tahu bahwa hidup itu ditemukan dalam Kristus. Hidup itu bukan tentang dirinya, tapi hidup adalah tentang mengenal Tuhan, melayani Tuhan, dan mengerjakan panggilannya dalam hidup ini. Mengerjakan rencananya. Hidup ini harus diselaraskan dengan visi, tujuan, dan kehendak Tuhan. Itu namanya hidup adalah Kristus. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.